Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungannya. Oke, kali ini video gue akan memberikan tips dan trik, sedikit review juga mengenai gawas Benzaro 1501 LG dan tentang penggantian knob ke Gomexus T-bar, terus juga ganti bearing bawaan diganti. Oke. Pertama-tama kenapa gue buat video ini, gue lihat ini real peminatnya cukup banyak, cuma kemudian tutorial di internet belum terlalu ada. Apalagi gue kemarin cukup kesusahan ketika ganti Gomexus T-bar. Itu gue nggak tahu susunannya, bearingnya gimana, spacernya gimana, ringnya gimana. Nah itu gue cari tahu sendiri. Akhirnya gue ketemu, terus gue pikir ya mungkin gue bisa share lah ke teman-teman yang ingin ganti Gomexus T-bar ini ke gawas Benzaro nya. Terus juga gue banyak dan pemakaian juga, gue banyak baca dan lihat juga bearing bawaan gawas ini sering ketika sudah pemakaian, bahkan baru sekali pemakaian, dia sudah berkarat atau korosi. Jadi banyak yang ngasih saran untuk diganti Ezo, bearing Ezo Japan, atau ABEK 7 keramik, bearing keramik hybrid. Nanti gue akan berikan data-datanya, termasuk ukurannya, terus letaknya di mana aja, habis itu tempat pembeliannya di mana kemarin gue. Nanti gue sertakan semua. Oke, mari pertama kita mulai dari susunan bearing aja ya, susunan bearing dan spacer di Gomexus T-bar ini. Pertama-tama, oh ya, ini ukurannya adalah ukuran 85. Ini kodenya, ini ya, TEF 85 nih. Ini gue dapat di harga 195.000. Tokopedia nanti gue share. Ini yang lama nih, gue masukin di dalam. Di dalamnya lengkap, ada dapat bearing, terus dapat itu kelengkapan lainnya. Oke, pertama kita harus buka dulu. Sorry, ini gue gede banget itunya. Kita harus buka dulu. Ini handle-nya. Ini kalau nggak mau lecet bisa dilapisin ya dulu pakai tisu kah atau apa. Tapi gue ya udahlah. Ini kita buka dulu. Nah, ini. Kenapa gue mau share? Karena ini tuh harus ada susunan yang pas. Kalau nggak dia bakal ini kurang rapat lah, atau goyang atau gimana. Jadi ini begini ya, kita buka dulu sebentar. Ini video mungkin agak sedikit panjang, cuma ya kita coba dulu, jadi saksikan aja sampai akhir. Ini susunannya. Nah, oke, susunan pertama adalah baut kecil, bisa bawaan atau yang dari Gomexusnya. Kedua itu adalah bearing. Bearing ini bukan bearing bawaan, ini bearing yang didapat dari Gomexusnya. Ini nanti tebalnya beda dengan bearing yang bawaan. Gomexus juga memberikan bearing ukurannya sama persis dengan yang bawaan. Terus ini adalah spacer. Spacer ini dari Gomexusnya. Spacer. Setelah spacer, nah ini dua bearing. Ini bisa pakai bearing bawaan atau dari Gomexusnya. Setelah bearing ini nanti ada ring spacer. Nah, ini ring spacer. Ring spacer ini ring bisa dari bawaan. Ini ring bawaan dari gawas Benzaro-nya. Nanti pasti ketemu, kalau buka gawas Benzaro pasti ketemu ring ini. Kayaknya kita taruh sini aja karena udah
dikasih grease ya, jadi nggak mau pegang banyak. Terus yang selanjutnya ini, nah ini tuh bearing bawaan juga. Bearing bukan, kalau bearing bawaan kan cuma 2. Nanti Gomexus tuh ngasih 2 bearing juga, seingat saya ukurannya sama. Nah ini tuh dikasih ring spacer lagi 1. Ada ring spacernya 3 di sini. Ini ring spacer bisa didapat dari bawaan Gomexus. Ini ada 1. Bentar ya. Bentar, kita coba buka dulu. Nggak berani banyak pegang soalnya. Grease-nya. Nah, ini nih. Nih, ada 3 bearing ya, ada 3 ring ya. Nih. Oke. Habis itu udah, ini susurannya begini. Kita pasang. Kemudian ini jangan lupa ini ada ring spacer di sini. Terus 2 bearing masuk dalam. Udah masuk. Terus ini spacer dari Gomexus. Terus ini bearing yang dari Gomexus ya. Aduh maaf, bearing dari Gomexus. Terus ini baut, bisa dari Gomexus atau dari bawaan, ukurannya sama. Oke, setelah itu dikencangin aja. Oke, lihat, muter sempurna. Terus nggak ada space di sini, space-nya bagus, cukup. Habis itu ini nggak bisa ditarik. Mungkin nanti kalian akan menemukan ini agak goyang di sini. Itu nggak bisa diapa-apain, ini goyang di sini ya, karena itu space antara diameter dalam dari bearing dengan handle-nya itu, dengan ini yang besi di tengah itu nggak bisa diakalin itu. Jadi wajar ya, oblak begini mau knop berapa juga biasa oblak, yang penting kita tidak ada space, rapat nih, nggak goyang. Oke, ini udah kencang, cukup dikencangin. Terus ini masuk. Sorry. Oke, ini nanti kita kencangin lagi lah abis ini ya. Oke, itu cukup dari untuk yang pemasangan Gomexus T-barnya. Terus selanjutnya kita ke bearing. Untuk bearing, gue kemarin ganti sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 bearing. Ini bearing bawaan semua ini. Gua nggak tahu tulisannya Thailand begitu. Terus ini sekilas dulu ya highlightnya. Kalau yang ini, ini untuk di handle. Yang 2 untuk yang di handle dengan main gear di dalam. Terus yang 4 ini 4 ada ukuran yang sama. Ada 4 ukuran yang sama. Itu di spool 2, di drag tensioner. Ini bukan drag tensioner, spool tensioner di sini, dengan di sini 1. Ini ada 4 jadi jumlahnya di spool 2. Terus yang ini, nah ini yang paling biasanya yang sering diganti tuh ini. Ini adalah ukuran, ini bearing untuk di drag. Nanti saya buka di dalam, di drag di bagian sini, di dalam sini. Nah, di dalam bagian sini. Nah, ini ukuran, kita ukur pakai Sigmat ya. Kita on dulu. Ini kalau ngukur kan diameter dalam, ini 5. Terus diameter luar 5 kali 14, 5 14, lalu tebal 5 14 kali 4,9 ya 5 lah, karena nggak ada ukuran 4,9 di pasar. Oke, 5.
Itu yang paling sering korosi saya lihat di beberapa bengkel penggantian ini. Terus review-review video sebelah juga. Oke, langsung kita buka aja ya bagian mana-mananya. Ini udah spoolnya udah spool tensionernya udah di off kan, terus kondisi di free. Kita buka ini satu dulu di sini. Video udah 10 menit, ntar ya. Kita ini. Emang agak keras dia. Nah, gue cuma buka di sini dulu ya. Oke, 7 itu jumlahnya ada di sini. Di dalam sini, di bagian belakang itu ada 1. 1 itu yang ini ukuran 10 kali 15 kali 4. Itu ada 2 di sini, 1 sini 1. Nah, di sini 1 di dalam sini. Ketika sudah dibuka ini. Buka ini, buka ini, buka ini. Lalu ada sini. Nih, 1. Makanya kemudian jumlahnya ini ada 2. Ini. Untuk yang 4 buah ini, 4 buah itu ukuran diameter dalam 5 dikali 13 dikali 4. Itu ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. 4 itu di sini 1. Ketika pengen membuka ini jangan lupa dia ada ring, ada apa ya, ada kawat penahannya di depan sini. Coba dilihat dulu, nanti dibuka bisa dibuka pakai jarum atau benda tajam kecil itu di dalam. 1. Lalu di dalam spool itu ada 2. Dalam spool jadi jumlahnya 3. Lalu terus yang di bagian dalam sini. Nah, di bagian sini, maaf, revisi, di bagian dalam drag tensioner, spool tensioner ini itu 1. Jadi jumlahnya 4. Nah, untuk yang terakhir yang gue bilang tadi, yang ini adalah drag tensioner. Ini jantung yang gue bilang ini paling penting dan paling sering rusak tuh ini. Jadi saran gue diganti yang bagus, either pakai ABEK 7 atau pakai Ezo lah. Untuk yang ekonomis cuma kualitas bagus, pakai Ezo Japan. Terus masukin aja di sini, udah di dalam sini. Oke, kiranya terus selanjutnya ada sedikit tips ketika kita bongkar dan posisi spool kita keadaan penuh dengan benang, itu jangan lupa untuk mengkalibrasi orang line windernya. Kemarin gue bingung kejadian line winder gue ketika dia mengeluarkan, kita free spool mengeluarkan benang, itu posisinya nggak lurus berbanding dengan jalannya si line windernya ini. Jadi dia
line blendernya udah di sini, benangnya baru di sini, otomatis dia bunyi dan ada hambatan. Makanya kemudian nanti disesuaikan, dikalibrasi aja, diluruskan dengan benang keluar, itu bisa diputar di bagian dalam sini. Ini, kita putar sini. Itu biasanya kalau udah habis bongkar semua, buka tutup bagian sini, terus pembersihan gear ini gitu. Itu baru kalibrasi orang. Kalau buka begini saja, saya kira nggak perlu ya kalau mau masang. Oke. Ini sudah. Oke. Set. Oke, nanti kita pasang ulang ya. Begitu, itu aja. Terus oh ya, untuk PE nih termasuk pertanyaan gue juga nih. PE itu gue pakai PE 2,5 dari Falcon, jig Falcon, si Hunter jig. Nanti gue sertakan juga link pembelian. Itu muat pas banget 400 meter, nggak kurang nggak lebih. Kalian bisa lihat sendiri di nih kapasitas spool. Ini pas banget, nggak kurang nggak lebih. Asal dengan catatan kita ketika spooling tension dari benangnya dijaga. Jadi kita rapet, nggak lengang ini. Jadi maksimal kapasitas spoolnya. PE 2,5 400 meter. Oke, saya kira itu aja mengenai ini. Oh iya, satu lagi. Hal yang sering banget rusak juga dari kayaknya semua reel yang rata-rata gue baca dan gue lihat videonya, rata-rata dari reel yang punya line winder ini adalah line winder yang sering rusak. Jadi gue pernah lihat line winder yang patah, bahkan ininya patah, line windernya patah, rusak gitu. Jadi ini satu bagian sensitif buat untuk nih reel. Cuma overall secara fungsi ini sangat berguna banget. Nih, kita nggak perlu repot ngatur begini atau ada penumpukan benang di mana, di bagian mana. Untuk greasing, nih kita bisa pakai oil atau pakai grease di sini. Gue pakai oil karena dari awalnya pakai oil soalnya. Mau pakai grease nanti aja kalau udah mau ada pembersihan. Oke, itu ya. Nah, ini terakhir lagi sebelum closing. Gue pakai abeknya. Abek gue pakai 4, 1, 2, 3, 4, 5 biji. Gue pakai abek di sini 1, ini 2, yang untuk ukuran ini. Untuk ukuran ini tadi 2 abek. Terus di spool gue kasih 2, tepat di tengah spool itu 2 abek. Sisanya gue pakai Ezo. Terus satu lagi di drag sini, di drag tensioner di bagian dalam itu gue pakai abek juga. Tapi untuk yang ini, untuk yang di spool tensioner gue pakai Ezo. Terus yang bagian sini tadi yang gue liatin sini pakai Ezo gitu. Selebihnya masih ada bearing lagi sih sebenarnya, cuma tidak terlalu krusial untuk diganti. Itu aja, total ada 7 bearing. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin meminang gawas Benzaro ataupun yang sudah punya dan kemudian ingin upgrade atau maintenance atau ganti knop. Semoga bisa membantu bagi teman-teman angler. Salam strike. Untuk kedepannya gue mungkin akan coba review beberapa reel lagi yang gue punya. Kemarin kan udah BGMQ, sekarang mungkin nanti ada BGR Bell, terus kita punya Daiwa Refrost, XLT, Fugu 2000, Daido. Oke, sekian dari gua. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike.